mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan kelas 17. Di video kali ini kami akan menjelaskan korelasi antara gambar dengan perwujudan wawasan Nusantara sebagai perwujudan persatuan Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan saya Ananda Eka Ayuniar dengan NIM 2124 10 10 1060. Saya Konita Nama Faza, NIM 2124 10 10 10 50. Saya Yuni Utamningrum, NIM 2018 1040 101 Jadi di video pertama saya akan menjelaskan tentang wawasan Nusantara itu apa. Wawasan Nusantara adalah sebuah konsep yang mengacu pada pemahaman dan kesadaran tentang wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau. Nah, konsep ini itu memiliki tujuan salah satunya untuk membangun persatuan dan kesatuan di antara beragam suku, agama, budaya, dan kehidupan sosial ekonomi yang ada di Indonesia. Wawasan Nusantara berusaha untuk menguatkan identitas nasional dan mempromosikan persatuan serta pemahaman antar wilayah di Indonesia. Nah, kemudian di sini ada salah satu perwujudan dari wawasan Nusantara, yaitu keberagaman di Indonesia. Nah, dapat kita lihat bahwa di sini ada rumah tongkonan yang merupakan rumah adat dari suku Toraja, yang dimana suku Toraja sendiri merupakan sebuah suku yang bertempat tinggal di wilayah pegunungan Sulawesi Selatan. Nah, untuk rumah tongkonan sendiri dapat kita lihat bahwa dia memiliki arsitektur yang cukup unik dan khas, yang dimana untuk atapnya sendiri dia memiliki bentuk menjulang tinggi yang menggambarkan bahwa rumah ini merupakan suatu warisan budaya yang berharga bagi suku Toraja dan juga menjadi simbol identitas mereka, yang dimana untuk rumah tongkonannya sendiri dia mencerminkan kekayaan budaya, kebersamaan, dan hubungan yang kuat di antara manusia, roh, dan alam itu sendiri. Seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi, itu merupakan salah satu bentuk dari keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Wawasan Nusantara itu mengakui dan menghargai keberagaman ini sebagai bagian dari identitas nasional. Oleh karena itu, kita sebagai warga Indonesia harus saling bertoleransi antar budaya dan mendorong jembatan antar berbagai kelompok masyarakat dan memperkuat persatuan dan kesatuan di Indonesia. Oke, selanjutnya adalah gambar kedua. Sebelumnya kita menjelaskan gambar kedua ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ryan Presmahendra dari Sistem Informasi kelas PKN, NIM 2124 1010101003. Dan teman saya Rifat Talita Meswari dari Fisika Fakultas FMIPA dengan NIM 2218 1020 1006 kelas PKN 12. Oke, untuk gambar kedua ini di keutuhan NKRI, wawasan Nusantara juga menegaskan pentingnya menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, konsep ini mendorong pemahaman bahwa setiap wilayah dan provinsi merupakan bagian yang integral dari Indonesia. Melalui pemahaman ini, wawasan Nusantara memperkuat komitmen terhadap persatuan dan kesatuan dalam NKRI. Nah, wawasan Nusantara sebagai perwujudan persatuan Indonesia bukanlah konsep yang statis, tetapi terus berkembang sesuai dengan tantangan dan perubahan zamannya. Nah, melalui pemahaman dan implementasi wawasan Nusantara, diharapkan Indonesia dapat memperkuat persatuan dan juga menghargai keberagaman, juga mencapai kemajuan bersama dalam rangka memajukan negara Republik Indonesia. Pahlawan Nasional, Panglima Tentara Nasional Indonesia pertama, yaitu Jenderal Sudirman, merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah Indonesia yang berperan sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia. Beliau memiliki peran yang signifikan dalam upaya menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Jenderal Sudirman memimpin perang gerilya melawan penjajah Belanda yang berusaha merebut kembali wilayah Indonesia. Jenderal Sudirman memegang prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan yang berkontribusi pada upaya memperkuat persatuan nasional. Jenderal Sudirman juga secara aktif berupaya untuk menyatukan pasukan Indonesia yang sebelumnya terpecah belah menjadi berbagai kelompok gerilya di berbagai daerah. Jenderal Sudirman sebagai Panglima Besar TNI memiliki peran yang kuat dengan persatuan Indonesia. Ia mampu membangun semangat kebersamaan dalam perjuangan kemerdekaan, mengatasi perbedaan, dan memelihara solidaritas di antara pasukan serta rakyat Indonesia. Seperti pada mural di belakang, kemerdekaan tidak akan pernah dihasilkan dari perasaan yang
hal, keragaman dan perbedaan. Mari bersatu untuk Indonesia. Selanjutnya yaitu gambar yang terakhir tentang pembangunan berkelanjutan. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya nama saya Wilursita Devi Pramesti dengan nomor 12410101094. Teman saya, Perkenalkan, nama saya Monika Novelia Puspita dengan NIM 2124 10101034. Berikutnya ini pembangunan berkelanjutan. Wawasan Nusantara mengajarkan pentingnya pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah di Indonesia. Konsep wawasan Nusantara ini berfokus pada kesetaraan peluang dan akses terhadap pembangunan. Dengan begitu, setiap wilayah dapat berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan. Pembangunan yang merata membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial antar wilayah dan nantinya dapat memperkuat persatuan nasional. Berikutnya yaitu tentang tokoh pembangunan berkelanjutan, yaitu B.J. Habibie. B.J. Habibie merupakan salah satu tokoh yang banyak memberikan sumbangsi pemikiran bagi perkembangan Indonesia untuk menjadi sebuah bangsa dan negara yang terus berkembang. Beliau juga merupakan seorang presiden ketiga Republik Indonesia menggantikan Soeharto. Peristiwa lengsernya Soeharto yang kemudian digantikan oleh B.J. Habibie menjadi sebuah momen kebangkitan Indonesia dalam hal demokrasi dan pendewasaan bernegara maupun berbangsa. Meskipun pemerintahan pada masa B.J. Habibie dikatakan sebagai sebuah masa di mana Indonesia mengalami keterpurukan, tetapi beliau mampu memberikan fondasi yang tepat untuk kemajuan Republik Indonesia dengan gaya kepemimpinannya yang visioner. gaya kepemimpinan B.J. Habibie yang visioner memang dipengaruhi oleh prestasi-prestasi di bidang teknologi dan penerbangan yang diperolehnya. B.J. Habibie pun juga memberikan warisan pemikiran dalam bidang politik bagi perkembangan Republik Indonesia. Pada Sufriyatnya menyatakan bahwa B.J. Habibie merupakan seorang presiden yang memberikan peletakan demokrasi Indonesia. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintahan Habibie untuk memperbaiki perekonomian Indonesia. Di antaranya yaitu merekapitulasi perbankan, merekonstruksi perekonomian Indonesia, melikuidasi beberapa bank bermasalah, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sehingga di bawah 10.000 dan mengimplementasi reformasi ekonomi yang disyaratkan oleh IMF. Bila melihat penjabaran di atas, bahwa B.J. Habibie sangat layak menjadi panutan bagi seluruh generasi muda bangsa Indonesia. Beliau juga dengan segala kelebihannya yang dimilikinya selalu berupaya memberikan yang terbaik untuk membangun bangsa ini. Meskipun menjadi seorang presiden di masa yang sangat penuh dengan ketidakpercayaan dari seluruh rakyat, beliau tetap memberikan seluruh pemikirannya demi masa depan bangsa. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.